Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Fa ya khadirun usikum wa ya nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kembali kita diberi nikmat sempurna, nikmat iman, nikmat Islam, diberi sehat sempat mudah untuk bisa kembali menunaikan sholat maghrib berjamaah, kemudian majelis taklim. Salawat salam kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para istri, keluarga, sahabat semuanya sampai kepada pengikut beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Sifatus Saja Syarh Syaikh Al-Alim Al-Fadil Abi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi ala Safinatin Najah fi Usuluddin wal Fiqhi. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan juga anugerah keberkahan dan maghfirah ya, kepada beliau, guru-guru beliau, sampai kepada murid-murid beliau, dan sampai kepada kita di kesempatan hari ini yang mempelajari kitab beliau rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, setelah kita kemarin sampaikan faslun nawaqidul wudu arba'atu asya'in ya, bahwa ada 4 pembatal dari wudu. Yang pertama, al-awal al-khariju min ahadis sabilaini min kubulin au duburin, keluarnya sesuatu dari 2 lubang yang depan maupun yang belakang. Rihin au ghairihi, berupa yang padat, cair atau lembek, bahkan angin ya. Ilal mani, kecuali di kesampingkan mani yang tidak disertai dengan madhi atau wadhi, maka keluarnya mani adalah suci, bukan sesuatu yang najis. Yang kedua, zawalul aqli binaumin au ghairihi ila naumi qaidin mumakkinin ya, maqadahu ila naumi qaidin mumakkinin maqadahu minal ar ya. Yang ketiga, tidur dan juga hilangnya akal, tetapi dikecualikan tidurnya seorang yang bertempat di suatu tempat dan tidak berpindah dari duduknya tadi sampai dia bangun. Yang ketiga, ilqa'u basaratai rajulin wa imra'atin ya, kabiraini ajnibaini min ghairi khailin, bertemunya 2 kulit ya, laki-laki dan perempuan yang sama-sama besar dan tidak ada penghalang atau tidak ada sesuatu yang menjadi penutup di antara kedua kulit tadi. Arabi yang keempat, masuk kubuli adami ya, memegang kubulnya anak Adam, au khalqati duburihi, atau lubang duburnya ya, bibatni rohati au butunil asabihi, dengan ya bagian tangan dalam, bagian tangan sebelah dalam, atau bagian jemari sebelah dalam ya. Sebagaimana yang kita telah sampaikan pada pembahasan pasal ini, sudah kita sampaikan di poin pertama, keluarnya sesuatu dari dubur maupun kubul, baik itu berbentuk ya, padat, cair atau angin, atau bentuk yang lainnya yang tidak biasa keluar dari 2 lubang tersebut, sebagaimana darah. Lalu dikecualikan mani, karena mani yang keluar secara tidak diiringi madhi atau wadhi adalah sesuatu yang suci. Kemudian yang kedua, zawalul aqli, hilangnya akal
dengan tidur atau yang lainnya, sebagaimana kita sebut ya, dari beberapa kriteria hilang akal, ada gila, ada pingsan, ada epilepsi ya, ada pingsan termasuk ya, kelenger itu hilang akal sampai tidak mampu mengendalikan organ-organ badan ya, sampai kondisi seperti itu. Juga gila ya, atau mabuk berat yang sampai menghilangkan akal. Nah, itu termasuk dari zawalul akli. Yang dikecualikan adalah tidur yang sambil duduk, kemudian dia tetap ya dalam kondisi duduk tersebut sampai dia terbangun ya. Maka ketika kita melihat ya beberapa kasus ya di kegiatan ibadah Jumat, banyak dari para mustami', orang-orang yang mendengarkan khutbah, biasanya dalam kondisi tertidur. Nah, apabila tidak sampai ya terangkat salah satu dari pantatnya, maka yang seperti itu tidak membatalkan wudu. Apabila sampai terangkat salah satu atau bahkan ya sudah berubah posisi dari duduk menjadi berbaring, otomatis ya tidur yang seperti itu membatalkan wudunya dan harus mengulang wudu dari sebab hilangnya akal tersebut ya. Kemudian yang ketiga, iltiqau basaratai rajulin wa imra'atin ya kabiraini ajnibaini min ghairi hailin. Bertemunya dua kulit ya, anak Adam, laki-laki dan perempuan yang sama-sama besar dan ajnabi, bukan muhrim, bukan mahram. Nah ini ya, nanti kita bahas perbedaan muhrim dan mahram, jangan sampai keliru ya. Yang bukan mahram tanpa ada penutup ya, ini menjadikan disengaja atau tidak, maka batal wudu orang yang bersentuhan kulit ya lawan jenis tersebut, baik dia orang dewasa atau kafir. Dalam hal ini adalah sebagaimana kebiasaan orang setempat, yaitu munculnya daya tarik terhadap lawan jenis. Apabila ada anak yang mungkin belum balik tetapi sudah ya punya daya tarik, maka kita sudah dilarang menyentuh kulitnya, karena yang seperti itu ya termasuk pembatal wudu, kecuali ada ya sekat atau pembatasnya, ada tutupnya ya. Wayang taqidu wudu'u kulli minhuma min ladatin aula amdan au sahwan au karhan bi adwi salimin au asyal walau kana lirajuli haraman au mamsuhan walau kana ahaduma mayitan lakin la yanqidu wudu'ul mayit ya, au kana ahaduma minal jin ya, walau kana ala ghairi suratil adami kakalbi haitsu tahaqqaqat ad-dhukurah au al-unusah. Jadi memegang kulit lawan jenis yang bukan mahram itu membatalkan wudu, baik sengaja atau tidak sengaja, terpaksa atau sukarela, dengan kondisi badan yang sempurna atau badan yang tidak sempurna. Ya, ada orang yang tangannya mungkin tidak sempurna, lalu tersentuh bagian dari tangan tersebut, maka otomatis yang bersentuhan keduanya batal wudu. Nah, maka kemarin kita contohkan ya, kalau dulu anak-anak di kampung sering ya bergurau dengan memegang lawan jenis dengan asumsi batal wudu gitu ya, sampai ada anak-anak yang saling mengejar ya, karena tahu ketika dipegang sengaja atau tidak, terpaksa atau sukarela, maka wudunya menjadi batal. Nah,
dengan kondisi badan yang utuh, sehat, sempurna, atau badan yang memang tidak sehat. Bahkan ya, ketika kita menyentuh mayit yang itu lawan jenis dan bukan mahram, otomatis kita yang menyentuh wudunya batal. Mayitnya nggak batal wudunya ya. Nah, mayitnya batal kon wudu meneh kan kangelan. Mayitnya tidak batal, yang batal wudu yang menyentuh mayit tersebut. Maka berjenis ya, manusia atau jin, kalau memang lawan jenis maka hukumnya membatalkan wudu. Dikarenakan dalam mazhab Syafi'i menikah dengan jin hukumnya halal. Halal. Ya, boleh. Tapi yo sapa sing gelem karo jin. Ya, orang-orang yang mungkin ya tidak standar aja ya. Tetapi ada ya, ada. Bahkan zaman sekarang ada, Mas. Antum bisa searching ya di media sosial, ada beberapa kejadian waktu dekat ini ya, di beberapa kota itu ada orang yang secara terang-terangan menyatakan menikah dengan jin, dan sebetulnya hukumnya halal, boleh ya. Kenapa? Karena bukan mahram. Karena sakolain dalam tanda kutip manusia dan jin itu satu jenis, cuman oleh Allah Subhanahu wa taala dari penciptaan dan juga kodrat ya, naluriah dan juga fisiknya dibedakan. Penciptaannya kalau jin dari api, terus nalurinya ya dia cenderung tidak tampak ya, tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, kecuali orang-orang yang memang mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Abu Hurairah pernah menangkap jin dan diceritakan tangannya seperti tangan seekor anjing. Nah, itu dohir ya. Berarti memang ada orang-orang yang diberi anugerah bisa melihat jin. Para nabi, para rasul otomatis bisa lihat jin. Nabi pernah menangkap jin, diikat di tiang Masjid Nabawi. Lalu berkata, kalaulah saya enggak merasa melangkahi saudara saya Sulaiman, pasti kamu saya akan jadikan pesuruh. Nah, ini mengganggu sesama nabi dan rasul ya. Maka karena Nabi Sulaiman sudah punya ya mukjizat, bisa mengendalikan dan menguasai bangsa jin, maka Nabi enggan untuk melakukan itu. Dan di beberapa kesempatan Nabi juga berdakwah ke lembah-lembah yang di dalamnya isinya bangsa jin. Bahkan di dalam Al-Quran ada satu surat spesial yang disebut dengan surat jin. Maka kalau ada orang Islam yang nggak percaya jin, itu perlu belajar Quran lagi ya. Karena di Al-Quran sendiri ada wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Allah jelas-jelas mengatakan dalam firman-Nya bahwa Allah menciptakan bangsa manusia, bangsa jin. Nah, maka biasanya ya dari bangsa jin itu memang secara fisik tidak lazim. Ya, tidak lazim. Ada yang bertubuh manusia berkaki hewan, ada yang bertubuh manusia berkepala hewan. Atau kalau memang ya mempunyai fisik sebagaimana manusia, maka bentuknya tidak ideal. Nah, ini terus mana ono wong sing ora ideal aja dianggap jin gitu ya. Itu hanya deskripsi saja ya. Dan rata-rata dari manusia normal tidak bisa melihat jin. Kalau bisa berarti abnormal atau memang orang-orang yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya kemampuan lebih. Di Lirboyo Mbah Marzuki setiap malam Selasa itu ngaji, Pak, dewean. Selasa malam ngaji dewean. Itu yang tahu, yang masjidnya berjubel itu yang tahu. Karena ada kesepakatan ketika salah satu hikayatnya ya, beliau diikuti bangsa jin lalu ingin ikut, maka beliau mengatakan ora usah melu ngaji wae mbak aku. Lalu dibikin jadwal. Nggih kula nderek jadwalnya kapan? Ya sudah, Selasa malam Rabu. Maka Selasa malam Rabu di Masjid Lirboyo itu enggak ada santri yang tidur di dalam. Memang dispesialkan gitu ya.
Nah, beliau Mbak Marzuki setelah jam 12 up masuk, bawa kitab, baca, ya, dan tidak interaktif seperti ini karena ya memang tidak terlihat. Dan ketika ada yang melihat, mereka mengatakan fisik mereka tidak sebagaimana fisik manusia, ya berbeda, gitu ya. Kalau ada yang berfisik manusia itu ya biasanya membo-membo. Apa bahasanya membo-membo? Ya, menyerupai, ya menyerupai. Kadang posturnya bagus, parasnya cantik sekali atau tampan sekali, tapi nggak nyentuh tanah. Nah, itu kan kekurangan namanya, ya, kekurangan. Nah, maka di dalam mazhab Syafi'i bersentuhan dengan lawan jenis, bahkan ketika itu adalah jin, maka membatalkan wudhu. Ataupun ya ketika jin tersebut tidak mewujudkan dirinya sebagaimana wujud manusia. Karena di dalam hadis juga kita mendapati seringnya jin itu menyerupakan diri dengan hewan, bukan manusia. Karena kalau manusia itu harus punya level lebih gitu ya. Tapi kalau hewan sangat mudah diserupai, terutama bangsa ular, apalagi Pak? Ya semua hewan ya. Tapi paling banyak oleh Nabi disebut di dalam hadis beliau menyerupai ular. Maka kalau ada ular di dalam rumah nggak boleh buru-buru dibunuh. Ya, diusir dulu. Kamu siapa? Kalau kamu jin, keluar dari rumah saya, biidznillah. Tapi kalau kamu ular dan itu membahayakan saya, kamu saya akan tindak. Nah, begitu ya. Maka boleh seperti itu. Nah, ini kalau sekedar bocoran ini ya, bocoran. Kalau mau tidak dimasuki ular rumahnya, termasuk di kawasan sini itu ya, itu baca Fatihah Mu'awwadzatain, terus kulhu, Mu'awwadzainnya ping telu, kulunya sekali ya, Al-Fatihahnya sekali, terus ditiup di garam, tabur di depan rumah atau celah yang mungkin bisa dimasuki ular. Nah, insya Allah itu dijaga ya. Abdurrahman bin Auf setiap malam membaca surat kursi, ayat kursi di setiap sudut rumahnya. Jadi meruqyah mandiri itu boleh dan mudah ya, tinggal mau apa tidak ya, termasuk tadi ya menjaga dari hewan buas supaya tidak masuk ke dalam rumah. Nah, itu termasuk dipakai media yang namanya milk tadi ya, garam ya. Medianya garam, karena ular sendiri dengan garam itu sudah tidak suka, apalagi di ruqyah. Nah, itu kalau ular normal tidak masuk, kalau bangsa jin juga tidak masuk. Nah, begitu ya. Nah, silakan nanti kalau memang rumahnya sering kemasukan hewan-hewan buas ya, itu dipraktekkan ya, dipraktekkan. Syaratnya yakin, Mbak ya. Alimon ora yakin iki yo padha wae. Ya, dari kisahnya siapa? Mbah Taifur Mawardi itu ya. Pokoknya nek diijazahi yang penting yakin. Nek ora yakin percuma. Karena salah satu koneksi kita dengan Allah itu dengan yakin. Nah, begitu ya. Nah, ini ya, maka bersentuhan dengan lawan jenis ya, baik itu manusia atau jin, membatalkan wudu. Ya, syaratnya apa? Ajnabi, bukan mahram, dan tidak ada sekat ya, tidak ada pembatas, tidak ada penghalang antara kedua kulit tadi. Apabila ya jinnya berbentuk selain manusia, maka tetap batal wudunya. Termasuk apabila kita memegang mayit lawan jenis bukan mahram, maka tetap membatalkan wudu yang memegang mayit tersebut ya. Maka definisi mahram adalah orang-orang yang haram dinikahi. Orang-orang yang haram dinikahi, baik itu sebab adanya penghubung atau sebab dikarenakan kemuliaannya. Yang haram dinikahi, satu saudara kandung.
Nomor 2, anak dari saudara kandung. Nomor 3, adik kakak dari istri, paman, bule, bude, pakde dari ayah atau orang tua kandung atau ibu kandung, atau dari istri, berarti mertua. Itu mahram semua. Ada yang mahram abadi, yang keluarga tadi, ada yang mahram dengan sebab kebolehan karena menikah tadi. Nah, di dalam mazhab Syafi'i, istri termasuk bukan mahram. Kenapa? Karena jelas dinikahi itu. Maka kalau bersentuhan dengan istri, kalau pakai mazhab Syafi'i, otomatis wudunya batal. Kenapa? Kalau mau tidur kan disunahkan wudu. Iya, sunahnya wudu. Nah, terus nanti kalau tidur kan senggolan. Ya itu urusannya lain. Pokoknya pakai sunah. Ya, wudu sebelum tidur. Nanti perkara di tempat tidur batal, ya sudah, kita sudah tidak mempunyai kewenangan lagi. Ya, kalau bangun berarti wudu lagi. Sampai nanti kita nggak tahu tangan kita di posisi mana itu ya. Kalau kita memegang, ya nanti di pembahasan yang selanjutnya ada memegang kubul atau dubur, itu membatalkan wudu. Nah, termasuk nanti kalau memegang punya orang lain. Kalau kita pegang punya orang lain, maka kita batal wudunya. Nah, nanti di keterangan tambahannya ya. Ya tadi ya, termasuk wanita yang mahram adalah yang haram dinikahi. Maka ada yang pakai sebab dinikah, ada yang memang abadi, yaitu keluarga nasab kita sendiri. Ada yang ketiga karena kemuliaan. Siapa wanita mulia atau orang mulia yang haram dinikahi oleh keumuman orang Islam? Para istri Nabi. Ya, hunna ummahatukum, kata Nabi, mereka itu ibu-ibu kamu. Maka semua istri Nabi Muhammad SAW itu haram dinikahi oleh siapapun, baik itu kalangan ajam, Arab, atau bahkan para nabi, karena tidak ada nabi setelah Rasulullah SAW. Nah, ketika selain Nabi Muhammad SAW, istri-istri mereka itu masih halal bagi sesama nabi. Kalau ada nabi meninggal nih, istrinya buat umat itu haram. Tapi kalau ada nabi terpilih lagi atau nabi yang sezaman, maka hukumnya boleh menikah. Nah, kasus ya bagi Nabi Muhammad SAW, tidak ada nabi dan rasul setelah Nabi SAW, maka semua istri beliau hukumnya haram dinikahi oleh siapapun. Ya, kekhususan itu. Kecuali para budak beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini pun dikecualikan. Kalau ada budak yang pernah ya bergaul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tetap menjadi keharaman. Dan Nabi tidak pernah menggauli seorang budak pun kecuali satu, hadiah dari Raja Mesir, yaitu ibunda siapa Pak? Hadiah dari Mesir yang melahirkan Ibrahim. Siapa Ustaz? Maria Al-Qibtiyah. Beliau adalah hadiah dari Raja Mesir untuk Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika beliau sudah bergaul dengan hadiah tadi, maka otomatis Nabi membebaskan statusnya, lalu menikahi beliau ibunda Maryam ya, kalau di dalam bahasa hadisnya ya, kalau Maria itu kan bahasa Alkitab ya. Nah, ibunda Maryam, maka dari hubungan beliau dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, ibunda Maryam melahirkan putra yang bernama Ibrahim, dan kematian Ibrahim itu menjadi sababun nuzul sholat khusuf. Nah, gitu ya, karena berbarengan dengan meninggalnya Ibrahim ada kondisi alam namanya apa? Gerhana bulan. Maka orang-orang Mekah geger, ini pasti gerhana ini gara-gara Ibrahim meninggal. Maka Nabi mengatakan tidak, ini hanya ayat dari ayat Allah. Maka apabila ada gerhana bulan matahari, sholatlah, bersedekahlah, berbuat baiklah. Nah, itu kesunatan dari ketika ada khusuf maupun kusuf ya.
khusufus syams atau khusuful qamar ya, maka itu menjadi sunnah. Nah, pengecualian dari orang-orang mulia yaitu para istri Nabi sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada yang boleh menikahi mereka karena mereka mahram bagi seluruh umat, bagi Nabi, umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, termasuk ya yang menjadi pembatal ya, apabila kulit tadi dipegang dengan tidak menggunakan apa? Tidak menggunakan alas ya. Maka kalau pakai alas walaupun tipis maka tidak membatalkan wudhu ya. Jadi kalau mau salaman, kira-kira kita ustadz nih, guru ngaji nih atau kiai, santrinya kan pengennya salaman sama kita. Nah, kita tahu kalau memang tidak mau langsung pindah madhab ke Maliki, karena kalau madhab Maliki itu tidak bersahabat, tidak batal ya, kita pakai tetap Syafi'i. Caranya bagaimana? Pakai penutup di tangan kita, sapu tangan, terus sarung tangan atau sorban atau ujung dari baju. Nah, maka ya kita sering melihat ya di beberapa tayangan di media sosial, kok ada ya santri-santri putri mencium tangan kiainya yang laki-laki. Nah, itu jangan suudon dulu. Kalau memang vulgar nggak pakai penutup, maka mungkin sekali mereka berpindah madhab, memakai madhab Maliki ya, karena kalau santri pasti dianggap anaknya sendiri pasti. Nah, kalau tidak, ada yang jelas-jelas menunjukkan sikap keilmuannya biar orang nggak suudon, biar orang nggak salah persepsi, maka beliau menggunakan penghalang, baik itu jubah atau sapu tangan atau apa, ujung dari bajunya. Nah, begitu ya. Nah, kita sering melihat beberapa orang alim ya itu melakukan hal seperti itu ya. Termasuk yang tokoh sentral tokoh sentral dari pondok pesantren besar ya, Mbah siapa? Lirboyo siapa sekarang? Coba. Kafabi ya, Abdullah Kafabi ya. Mbah Abdullah Kafabi itu sering menampilkan tadi adegan santri mencium tangan beliau, tapi beliau menutup dengan sorbannya. Nah, ini menunjukkan ilmu ya, menunjukkan ilmu. Oh, berarti kalau dicium atau bersentuhan ya kulit antara laki-laki perempuan ajnabi, sama-sama sudah besar, sama-sama sudah ada daya tarik, maka harus ada ya tutup ya untuk bisa memisah antara dua kulit laki-laki perempuan tadi walaupun tipis ya, walaupun sebagaimana kain kasa yang mungkin namanya enggak begitu rapat, tapi ketika sudah ada penghalang seperti itu tidak membatalkan wudhu. Nah, begitu guys. Yang membatalkan wudhu tadi ada 5 ya. Ahaduha ayakuna baina muhtalafai dzukuratin wa unusah ya. Jelas yang membatalkan tadi antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua ayakuna bil basarati dunas sa'ri wasini wadufri, yang bersentuhan itu sama-sama kulit, bukan kuku, bukan rambut. Jadi kalau kita pegang rambut tidak batal. Kalau kita megang orang lain dengan kuku kita maka tidak batal ya. Mau bisikin atau mau bilangin sama orang lain nih, tapi orangnya sudah panggil dengan nada yang agak keras, enggak juga respon, maka biasanya kalau temen sendiri kan tinggal ditowel gitu ya. Nah, ketika lawan jenis bukan mahram maka
dijawil pakai kuku. Dijawil pakai kuku. Atau kalau pakai kaos tangan itu langsung ditepuk nggak apa-apa. Di bagian-bagian yang sopan tapi ya, di bagian-bagian yang sopan. Karena kalau sudah disampaikan tidak pakai keterangan, nanti biasanya wong saiki ki aneh-aneh masalahnya. Wong saiki aneh-aneh, makanya kita harus pakai keterangan. Dipanggil, towel ditepuk di bagian-bagian yang sopan. Maka itu hukumnya tidak membatalkan wudu. Kalau tersentuh giginya maka tidak batal. Kalau tersentuh rambutnya maka tidak batal. Atau tersentuh tulangnya maka tidak batal, ya. Bikhilafi kecuali apabila ada tulang yang tersingkap maka memegangnya termasuk membatalkan wudu, ya. Kalau ada orang terjadi kecelakaan lalu sampai ada bagian tulangnya yang keluar dan kita sentuh maka itu termasuk membatalkan wudu, ya. Tapi kalau kuku, tulang yang sudah tidak terpisah lagi itu maka hukumnya masih tidak membatalkan wudu. Wasin wa dhufar, ya. Apabila ada seorang menggunakan tutup dari jari-jari mereka dari emas atau perak, maka memegang dengan perantara tutup jari tersebut tidak membatalkan wudu. Jadi orang-orang dulu itu biasanya pakai aksesoris, ya, semacam penutup jari. Itu biasanya karena dulu barang-barang logam mulia itu masih murah, mereka sering menggunakan dari emas atau perak. Bahkan untuk mengganti gigi saja itu mereka memakai emas atau perak. Nah, di sini nanti ada hukum orang yang meninggal dan punya harta, maka hartanya menjadi waris. Termasuk gigi emas itu kalau ahli warisnya menginginkan itu boleh diambil. Nah, untuk kira-kira berapa gram? Nah, dulu nggak pernah terpikir kan, karena dulu ya terjangkau sekali. Walaupun dalam tanda kutip ya terjangkau, zaman dahulu itu juga konversinya tetap mahal. Maka ketika ada seorang meninggal memakai gigi palsu atau alat-alat kesehatan lainnya yang terbuat dari logam-logam mulia, boleh diambil oleh ahli warisnya. Anek gelang po cincin po anting rasa dikon rasa disuruh kan, pasti ya sudah dilepas ya. Tapi kalau gigi biasanya ya menunggu sampai tidak punya tadi ya itu kesadaran ya. Nah, maka boleh diambil dan diwaris. Nah, maka memakai ya sarung tangan untuk menutup tadi atau penutup jari atau tangan dari bahan-bahan tertentu sehingga tidak bersentuhan langsung sesama kulit, maka yang seperti ini tidak membatalkan wudu, ya. Jadi kalau ada sekarang tenaga medis atau mudah didapat di beberapa toko, itu ada sarung tangan dari plastik atau imitasi. Nah, itu bisa untuk memudahkan aktivitas kita ketika memang harus ya berinteraksi dengan lawan jenis. Kalau memang harus ya fisik ya, harus fisik ya. Termasuk sekarang tenaga medis sudah semuanya menggunakan sarung tangan seperti itu, sehingga apabila mereka mengadakan tindakan atau pemeriksaan yang harus bersentuhan dengan lawan jenis, tidak harus mengulang wudunya lagi, kan ya. Sudah punya wudu, tiba-tiba ada pasien nih, ya karena pasiennya lawan jenis dan bukan mahram, maka ya dia pakai sarung tangan. Ketika nanti harus menyentuh dan dia punya wudu tadi, maka ketika memakai pelapis tadi ya dari kulitnya, maka tidak membatalkan wudu. Nah, gitu ya.
Terus nah, ini apabila ada yang operasi plastik, Pak. Jadi sekarang kan model-model ya, keningnya berkerut nih, supaya kelihatan kenceng diambil terus diganti ya sama ember biar nggak kerut lagi. Jadi operasi plastik kan kudune ya nama aja ya, operasi plastik. Biasanya diganti dengan bahan yang semisal atau produk-produk kedokteran ya, atau produk-produk kosmetik ya yang yang aman ya, yang aman. Maka ketika ada kulit yang diganti, baik itu melalui operasi atau dilapis tadi, dan kita menyentuhnya, otomatis tidak membatalkan wudu ya. Tapi biasanya kalau operasi-operasi tertentu itu tetap diambilkan dari bagian tubuh orang tersebut ya. Seperti maaf ya, kalau ada orang yang sumbing itu biasanya ditambal dengan organ daging atau kulit lain yang mungkin sekali untuk diambil ya. Nah, atau kecelakaan-kecelakaan yang membutuhkan implan ya, membutuhkan tambalan tadi, maka biasanya diambil dari organ orang itu sendiri yang lain. Baru ketika tidak mungkin diberi produk yang selain ya dari tubuh manusia, karena kalau yang dari tubuh manusia itu kan jelas terbatas gitu ya. Nah, maka kalau ada yang sudah diganti ya dari tubuh ini bukan kulit manusia, maka ketika disentuh tidak membatalkan wudu. Maaf, kalau ada orang punya dzakar lalu terpotong lalu diganti dengan sintetis gitu ya, dan dia megang dzakarnya, itu tidak batal wudunya karena tidak original ya. Nah, sekarang kan produk manu kayak ya, ya kalau maaf ya, harus detail seperti itu, karena memang ketika diganti dengan tidak sesama jenis tadi dari kulit atau dari daging manusia, maka itu tidak sebagaimana hukum memegang kulit manusia. Nah, begitu ya. Ya, sampai kalau ada seorang laki-laki mengganti ya dzakarnya dengan produk-produk imitasi dan memegangnya tanpa menggunakan penutup atau pelindung, maka tidak batal wudunya ya. Rabi'uha ayat lugha minhuma haddul kibari, yakinan ya. Jadi kalau yang membatalkan wudu itu kalau yakin dia itu sudah besar, maka identitas besar atau ukuran besar itu seperti apa? Maka kita sampaikan tadi, sebagaimana kita melihat lawan jenis itu kita sudah punya ketertarikan. Dia anak kecil nih, belum balik, tapi kita lihat sudah seneng, kita lihat tertarik, maka memegang anak di bawah balik tadi, wudu kita batal. Demikian dengan perempuan. Kalau ada wanita yang gemes ya, dalam tanda kutip suka dengan anak laki-laki yang bukan anaknya, bukan mahramnya, lalu dia megang dengan rasa seneng tadi, otomatis wanita tadi wudunya batal. Nah, itu haddul kibar ya, namanya batas besar dalam tanda kutip ya, ukuran secara normal kalau kita batal wudunya kapan? Ketika kita sudah punya rasa tertarik pada orang yang kita pegang tadi ya. Makanya kalau di madzhab Maliki diberi standar ketika bersahwat batal dan ketika tidak bersahwat tidak batal, itu sakjane ya hampir sama dengan madzhab Syafi'i ya. Sebetulnya karena ini kan guru murid ya, sebetulnya nggak ada beda, cuman
perinciannya saja ya, di dalam mazhab Syafi'i itu lebih detail, lebih terperinci. Maka kalau kita punya ketertarikan kepada lawan jenis walaupun anak tadi belum balik dan kita memegang kulitnya atau bersentuhan atau bergesekan sengaja atau tidak, terpaksa atau sukarela, maka batal wudu kita. Terus ya, yang terakhir, yang kelima, nah ini banyak kasus-kasus ya, orang-orang yang memang dari keturunan mulia itu seringnya mempunyai keturunan yang tampan atau jelita, sehingga kita lihat itu sudah suka gitu ya, sudah suka gitu ya. Di sini diceritakan ada cucu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, itu Sayyidah Nafisah namanya, bintil Hasan bin Zaid ibni Sayyidina Al Hasan sibti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, min Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Itu ketika beliau Sayyidina Hasan itu punya cucu namanya Sayyidah Nafisah, itu sejak kecil itu sudah luar biasa daya tariknya. Tidak ada laki-laki yang melihat kecuali sudah tertarik, padahal ini anak kecil. Maka anak-anak yang seperti ini sudah mulai ditutup auratnya dan diperketat ketika keluar. Ya, kalau anak-anak di tempat kita ya kecil ya tidak menarik, terus membeli molor di sana. Ya ini masya Allah ya sudah nggak apa-apa. Maka kalau memang sudah punya daya tarik, orang tuanya yang harus antisipasi. Ya, jangan sampai menarik perhatian orang lain. Ya, termasuk di dalam hal ini Sayyidah Nafisah itu adalah anak perempuan yang sangat cantik jelita, sehingga dari kecilnya sudah punya daya tarik yang luar biasa. Ya. Dan ini adalah cucu dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana Imam Syafi'i itu ya, Imam Syafi'i itu juga dari kecil sudah menawan. Nah. Khamiswa adamul mahrumiyah ya, walau ihtimalan. Yang kelima, syarat batal bersentuhan kulit ya dengan lain jenis itu kalau dipersangkakan dengan kuat bukan mahram. Nah, di sini kita bedakan tadi ya antara mahram dan muhrim. Mahram adalah orang yang haram kita nikahi. Kalau muhrim, Mbak? Muhrim apa? Orang yang mengenakan kain ihram itu namanya muhrim. Jadi ketika kita sudah niat mau umroh atau haji, sudah di mikot ya, lalu mandi, memakai baju ihram dan memasang niat labbaik Allah hajjan labbaik Allah umrotan, maka status kita pada waktu itu muhrim, orang yang sudah niat berihram untuk menunaikan ibadah haji atau umroh, atau kedua-duanya haji dan umroh. Nah, begitu ya, itu bedanya. Maka apabila ya dipersangkakan dengan kuat itu tidak ada hubungan mahram dengan kita, maka batal wudhu kita, kecuali dengan orang-orang yang jelas statusnya tadi, seperti saudara kandung atau saudara karena sebab tadi ya, ada persusuan, ada pernikahan. Nah, ini hati-hati ya. Saudara persusuan yang mahram itu yang sesusu dengan kita saja. Kalau saya dulu dikasihkan oleh ibu saya ke seseorang wanita, lalu saya menyusu dari wanita tadi 3 kali kenyang, bukan 3 kali sedotan ya, 3 kali kenyang, maka saya berstatus menjadi anak susu dari wanita yang memberi ASI saya. Dan otomatis semua anak wanita yang menyusui saya itu mahram saya. Dan apabila saya mempunyai kakak atau adik, maka mereka bukan mahram lagi bagi anak dari ibu yang menyusui saya. Paham ya? Jadi yang mahram saya saja, bukan saudara saya. Nah, ini kadang-kadang
ora apa-apa sedulure dhewe cak gitu ya. Nah ini maksudnya cak itu ya diajak salaman, ya akrab sampai dekat begitu. Padahal statusnya boleh dinikahi. Kenapa? Karena yang mahram yang hanya disusui oleh ibunya orang-orang dari yang menyusui tadi. Gitu ya. Paham gak ini? Nah, yang abadi dari saudara-saudara kandung kita atau ya saudara dari ayah, saudara dari ibu, maka itu sudah jelas ya. Tapi yang pakai sebab ini harus terperinci. Atau yang kemuliaan tadi jelas itu istri Nabi, nah, maka kita nggak boleh nikah. Nah, maka cium tangan kepada mereka halal, boleh. Gitu ya. Sampai di poin ini ada yang perlu diulang atau ditambah keterangan dulu? Silakan. Silakan. Mertua kan berarti jalannya tetap mahram gitu. Misalkan kasusnya misalkan seorang laki-laki yang cerai, kemudian yang cerai dengan istrinya, apakah laki-laki tersebut masih mahram dengan mertua tadi? Yeah. Mertua selamanya mahram, walaupun anaknya belum digauli. Jadi ada orang menikah nih, yang dinikahi masih punya orang tua. Terus karena beberapa hal bercerai, maka orang tua tadi tetap mahram. Beda kasus nanti kalau mantu. Jadi anak mantu kalau perempuan ketika belum digauli maka tidak mahram. Ya makanya orang sing do di sinetron gitu ya, nah, itu karena ya lancang lah. Ya ada seorang yang menikah. Nah laki-laki dari suami anak tadi malah suka dengan ibunya. Nah, ini kan kurang ajar namanya kan. Karena ini kan kurang ajar. Tapi kalau bapaknya suka dengan mantunya ketika belum digauli itu hukumnya boleh. Nanti ada maaf ya pembahasan tersendiri, tapi jelas ya bagi orang yang sudah menikah mertua itu mahram dan termasuk mahram yang abadi tadi gara-gara menikah. Nah kalau nanti putus maka status cerai tadi menjadikan istri bukan orang sudah bukan yang halal lagi kan, bukan orang yang halal bagi kita. Walaupun statusnya bukan mahram tetepan ya. Nah, maka ketidakhalalan tadi menjadikan adiknya, bibinya. Nah, orang-orang yang nasabnya nyambung pada dia itu boleh kita nikahi. Nah, begitu ya. Wa antajma'a bainal ukhtaini itu bukan saudara kandung saja, tetapi saudara yang nasabnya nyambung kepada wanita tadi. Al-Qur'an ini kan ukhtaini, aku kan senengnya karo buli kan rak popo. Nah, itu ngawur juga namanya. Saya kan sukanya pada neneknya, ya itu juga orang ngawur. Nah, begitu ya. Nah, ini nanti bisa dijelaskan secara terperinci di pengharaman menggabungkan dua saudari di dalam satu nikah. Ini informasi ya, dulu di tempat kita ada yang punya kasus gitu. Bapaknya menikahi kakaknya, menikahi seorang wanita. Wanita ini punya adik dan ketika tidak tahu hukumnya adiknya dinikahi sisan, maka status yang kedua ini nikahnya kan batal. Sudah punya anak, sudah punya cucu. Nah kasusnya tidak cukup sampai di situ. Yang menikahkan anak-anaknya dari perkawinan kedua ini ayahnya tadi, maka semua nikahnya nggak sah kan. Itu sampai kita cari solusi ke KUA nggak mau karena sudah dianggap sah. Wis nikahke Pak ne yo sah Mas. Piye-piye wis sah mesti nikahke Pak ne. Padahal sudah kita beritahu kalau itu nikah yang kedua dengan saudara kandung, berarti nikahnya batal. Maka anak ini bukan anak, ya, harusnya dinikahkan wali hakim kan.
Akhirnya kita ke MUI cabang Kaliwungu Selatan, kita sampaikan, alhamdulillah beliau bisa paham. Oh iya, aku kudu dibaleni nikahe. Sampai dipanggil lagi petugas KUA yang dulu menikahkan, tapi dengan status sebagai wali hakim. Dan itu nggak ganti akte, nggak ganti surat nikah kan? Ya sudah, tinggal diulangi saja nikahnya. Nah begitu. Jadi kalau hukum-hukum seperti ini kok nggak detail, wah masya Allah ya Pak. Ya nikah sesama saudara kandung, menikah dengan anak, maaf yang hamil duluan, dia nggak tahu kalau yang menikahkan itu bukan walinya. Nah ini kan masalah-masalah yang harus secara terperinci nanti disampaikan gitu ya. Ya kita terbatas dengan waktu ya, dan itu pembahasan yang terpisah ya dari pembahasan yang kita sampaikan ini. Insya Allah kita ulangi beberapa keterangan dan juga melanjutkan dari apa yang kita sampaikan di pertemuan yang akan datang, insya Allah. Saya kira cukup. Aku lupa lihat astagfirullahaladzim walakum walisail muslimin min kulli dzanbin astaghfirullahaladzim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.